Sobat FS, welcome back to this channel. Ternyata, mobil listrik bukan lagi impian mahal yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan kabar bahwa ada mobil listrik yang dibanderol dengan harga yang super terjangkau, yakni hanya sekitar 75 jutaan rupiah. Angka ini tentu bikin banyak orang penasaran dan bertanya-tanya, apakah ini benar? Mobil listrik apa ini? Dan apakah mobil ini benar-benar bisa dibeli di Indonesia? Mari kita bahas. Mobil ini bukan berasal dari merek kecil yang belum dikenal, tapi justru datang dari nama besar yang sudah lama hadir di Indonesia, yaitu Wuling. Dengan harga yang bahkan lebih murah dari motor gede, mobil listrik mungil ini menawarkan sejumlah keunggulan yang membuat banyak orang terkejut. Desainnya yang kompak, cocok untuk jalanan kota yang padat. Dimensi mungilnya memungkinkan pengemudi bermanuver dengan mudah, bahkan di gang sempit atau area parkir terbatas. Tampilan depannya dihiasi dengan lampu utama berbentuk kotak yang serasi dengan desain bodi. Sementara di bagian samping, terdapat velg berukuran kecil namun terlihat proporsional dengan bodi keseluruhan. Di bagian belakangnya, terlihat sederhana dengan lampu belakang berbentuk kotak yang menyatu dengan desain keseluruhan. Meski ukurannya kecil, interiornya cukup lapang untuk 2 hingga 4 orang. Interiornya sangat sederhana, namun cukup fungsional untuk sebuah city car mungil. Secara teknis, interiornya hanya memiliki 2 baris kursi untuk 4 penumpang. Joknya berlapis bahan fabric dengan bentuk sederhana, tanpa pengaturan yang kompleks. Ruang kaki di baris pertama cukup lega untuk pengemudi dan penumpang depan, sementara baris kedua cocok untuk anak-anak atau perjalanan singkat orang dewasa. Yang membuat banyak orang tak percaya adalah konsumsi energinya yang super irit. Bayangkan, untuk 1 kali pengisian daya penuh, mobil ini hanya menghabiskan sekitar 9-13 kWh listrik. Itu setara dengan biaya sekitar 20 ribuan jika pakai listrik rumah tangga biasa. Dengan sekali charger, jarak tempuhnya bisa mencapai 120 hingga 300 km per jam, tergantung varian dan kapasitas baterai yang digunakan. Jelas ini jadi pilihan menarik buat yang ingin kendaraan harian tapi hemat operasional. Yang menarik, mobil ini punya beberapa versi, mulai dari versi 2 pintu yang benar-benar mungil dan cocok untuk penggunaan pribadi atau berdua, hingga versi 4 pintu yang baru saja diperkenalkan tahun 2025 ini. Varian ini memiliki panjang sekitar 3065 mm, lebar 1495 mm, dan tinggi 1640 mm. Ini berbeda cukup signifikan dibandingkan versi 2 pintu yang panjangnya hanya 2917 mm. Desain bodinya juga mengalami perubahan. Jika versi 2 pintu cenderung terlihat lebih kompak dan ringkas, versi 4 pintu hadir dengan garis bodi yang lebih melengkung dan modern. Pintu belakang memiliki handle yang menyatu di pilar, menciptakan tampilan lebih rapi dan dinamis. Perubahan lain terlihat pada grill depan dan lampu utama. Varian 4 pintu menggunakan desain grill yang lebih minimalis dan elegan, dengan lampu utama dan DRL yang menyatu lebih harmonis pada tampilan wajah depannya. Velg yang digunakan juga tampil lebih stylish, dan tersedia pilihan warna two-tone yang menambah kesan segar dan modern. Tidak hanya itu, bagian belakang juga dibekali dengan spoiler kecil dan desain kaca belakang yang lebih lebar, meningkatkan visibilitas dan aerodinamika. Pilar C yang lebih tebal serta kaca samping belakang yang lebih besar turut menambah kenyamanan bagi penumpang di baris kedua. Selain itu, interior varian 4 pintu juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Layout dashboard kini tampil lebih modern dengan penggunaan head unit layar sentuh dan desain konsol tengah yang lebih ekonomis. Kursi depan dan belakang dibuat lebih tebal dengan bahan pelapis yang lebih baik, meningkatkan kenyamanan dalam perjalanan. Selain itu, ruang kaki penumpang belakang juga lega berkat dimensi bodi yang diperbesar.
Perbedaan ini juga membuat harganya bervariasi, dari sekitar 65 jutaan hingga 98 jutaan di pasar Tiongkok. Lalu, mengapa Wuling bisa menjual mobil listrik semurah itu? Kunci dari harga murah ini adalah strategi produksi massal di Cina yang sangat efisien, ditambah dengan pemangkasan fitur-fitur non-esensial. Mobil ini memang tidak menawarkan fitur mewah seperti layar sentuh besar, sistem infotainment canggih atau ADAS. Namun, fitur-fitur dasar seperti AC, sistem pengereman ABS, airbag, dan power window tetap tersedia di beberapa varian. Hal ini wajar mengingat mobil ini dirancang sebagai kendaraan ergonomis dengan fungsi dasar transportasi, bukan sebagai mobil keluarga atau perjalanan jarak jauh. Di Cina, mobil listrik ini bernama Wuling Honghua Mini EV yang memang telah menjadi fenomena besar di pasar Tiongkok. Mobil ini laku jutaan unit dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi simbol kendaraan listrik rakyat. Karena dibuat dengan fokus pada efisiensi biaya dan kebutuhan perkotaan, mobil ini bisa dijual dengan harga yang sangat murah. Dengan semua fakta ini, tak heran jika banyak orang mulai mempertimbangkan mobil listrik sebagai pilihan utama untuk kendaraan harian. Lantas, apakah mobil ini akan hadir resmi di Indonesia? Hingga saat ini, Wuling Honghua Mini EV belum secara resmi dipasarkan di Indonesia oleh Wuling Motor Indonesia. Namun, beberapa importir umum dilaporkan mulai membawa masuk unit ini secara terbatas, dengan status CBU yang tentu saja membuat harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga aslinya di Cina. Di pasar Indonesia, harga unit ini di importir umum bisa mencapai 130 hingga 180 juta, tergantung varian dan biaya impor yang dikenakan. Wuling Honghua Mini EV bukan sekedar mobil listrik mungil biasa, tetapi representasi nyata dari bagaimana kendaraan hemat energi bisa dihadirkan secara terjangkau untuk masyarakat luas. Dengan harga di Cina yang dikisarkan antara 65 jutaan hingga 98 jutaan, mobil ini menawarkan efisiensi, fungsionalitas, dan kemudahan mobilitas harian, terutama di wilayah perkotaan yang padat dan penuh tantangan ruang gerak. Walau tidak dibekali fitur-fitur canggih seperti mobil listrik kelas atas, Wuling mengandalkan prinsip efisiensi dan kebutuhan dasar transportasi untuk menjaga harganya tetap rendah. Dengan hadirnya beberapa versi, 2 pintu dan 4 pintu, konsumen bisa memilih sesuai kebutuhan. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!